お姉ちゃんが来た。Tamatnya manga Bleach di chapter 686 menyisakan banyak hal yang belum diungkap. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas beberapa fakta menarik kelanjutan cerita Bleach yang dihadirkan dalam light novelnya yang berjudul Can't Fear Your Own World. Bagi yang sudah membaca novelnya, bisa kalian skip videonya dari sekarang. Tapi bagi kalian yang belum baca, silahkan tonton videonya sampai habis. Nah, berbicara novel satu ini, ceritanya ini tidak akan berfokus pada Kurosaki Ichigo. Namun karakter utama yang dimainkan di sini adalah Shuhei Hisagi, seorang shinigami yang memiliki dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai wakil kapten divisi 9 dan sebagai kepala direksi majalah. Kemudian ada dua karakter baru yang dihadirkan di light novel satu ini. Mereka adalah Hikone dan Tokinada Suna Yashiro. Dua karakter ini akan menjadi peran antagonis di dalam ceritanya. Diketahui Tokinada merupakan salah satu dari 4 bangsawan besar di Soul Society seperti hanya keluarga Kuchiki. Tujuannya adalah untuk menjadikan Hikone sebagai calon pengganti pemimpin tertinggi di Soul Society, yaitu Soul King. Meski gambaran umum yang diceritakan dalam novel ini berpusat pada mereka, namun di beberapa prolog, kita akan diperlihatkan beberapa hal yang belum diceritakan di dalam manganya. Seperti bagaimana masa depan Soul Society dan Hoiko Mundo, serta siapa yang saat ini menggantikan Soul King. Nah, oleh karena itu sesuai dengan judul videonya, mari kita langsung bahas beberapa fakta menarik yang ada di dalam novel satu ini. Ichigo rencananya akan dijadikan Soul King selanjutnya. Fakta Bleach yang cukup mengejutkan ini datang dari perbincangan antara Kyoraku dan Ichibei Hyosube. Mereka berdua berencana ingin menjadikan Ichigo sebagai Soul King selanjutnya. Hal itu dapat dilihat juga di dalam manganya saat akan menghadapi peperangannya dengan Quincy. Ichibei melatih Kurosaki Ichigo di Istana Roh dengan harapan dia bisa menjadi Soul King yang baru. Kemudian Kyoraku juga sempat mengunjungi teman-teman Kurosaki dan memberikan sebuah tiket yang dapat langsung mengunjungi Istana Roh. Dari dua scene itu, baik Kyoraku maupun Ichibei merasa bahwa Kurosaki Ichigo layak menjadi Soul King selanjutnya. Dan juga mereka menganggap bahwa di dalam diri Ichigo ada tekanan Reiatsu yang begitu besar yang akan mampu menyeimbangkan dunia. Namun di akhir perbincangan, keputusannya untuk mengganti Soul King masih belum jelas. Mereka memutuskan untuk menunggunya sampai waktu yang ditentukan. Mayat Yhwach adalah Soul King saat ini. Setelah kekalahan Raja Quincy, mayat Yhwach pun dijadikan sebagai pasak dunia atau Soul King saat ini. Mayatnya itu diberikan banyak sekali pelindung dan segel oleh para anggota Divisi 0. Hal itu dilakukan karena sebenarnya Yhwach ini tidak benar-benar mati. Bagian tubuhnya yang tersebar di seluruh dunia, beberapa di antaranya ada yang masih hidup. Hal itu bisa dipastikan dalam manga chapter terakhirnya, di mana Akon mengatakan bahwa ada Reiatsu Yhwach yang terdeteksi masih hidup. Pemimpin Soul Society yang sebenarnya. Ini merupakan fakta menarik yang sangat mengejutkan para pecinta Bleach. Kita tahu bahwa Soul King ini adalah pemimpin tertinggi Soul Society. Namun ternyata, fakta yang diungkap dalam novel ini mengatakan bahwa pemimpin tertinggi di Soul Society adalah 4 bangsawan besar seperti keluarga Kuchiki, Shiba, Shihoyen, dan Suna Yashiro. Hal itu dikarenakan bahwa para nenek moyang bangsawan inilah yang telah menciptakan Soul King. Bahkan Divisi 0 yang selama ini bertugas melindungi Soul King, semua itu berdasarkan perintah dari 4 bangsawan besar ini. Kalau dipikir-pikir benar juga sih, selama ini Soul King hanya berdiam diri saja dan hanya diperlihatkan sebagai sesuatu yang bisa dikatakan sebagai simbol pasak dunia. Mendengar faktanya seperti ini, kita merasa bahwa kalau cerita Bleach ini bisa dilanjutkan, sepertinya akan menjadi lebih seru. Sejarah Soul King. Diceritakan ratusan juta tahun yang lalu, hanya ada satu dunia tanpa sekat.
belum ada dunia manusia, Hoikomundo, dan Soul Society. Di sana, manusia dan roh hidup berdampingan dalam satu harmoni. Suatu ketika, muncullah Hollow yang tercipta dari roh manusia yang memakan roh lain. Semakin banyaknya Hollow yang muncul saat itu, membuat dunia itu semakin kacau. Akhirnya tiba saatnya muncul orang yang kita kenal sekarang, yaitu Soul King. Dia mulai menghancurkan Hollow satu persatu dengan kekuatan besar yang dimilikinya. Dengan kekuatan luar biasa yang dimilikinya itu, Soul King menarik perhatian 4 leluhur dari keluarga bangsawan besar. Mereka ingin bekerja sama dengan Soul King untuk membuat keseimbangan dunia dan menghindari dunia yang semakin padat. Setelah mereka semua sepakat, akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk memisahkan dunia menjadi 3, yaitu Soul Society, Hoikomundo, dan dunia manusia. Meskipun saat itu Soul King mau bekerja sama tanpa adanya perlawanan, akan tetapi salah satu keluarga bangsawan yaitu keluarga Suna Yashiro masih belum percaya sepenuhnya kepada Soul King. Yang pada akhirnya dia pun memotong tangan kanan dan tangan kiri Soul King, kemudian memisahkan jantung dan organ-organnya. Jadi di sini cukup jelas bagaimana tangan kanan Soul King bisa ada di dalam tubuh Ukitake dan tangan kirinya bisa berada di bawah kendali Yhwach. Nasib Hoikomundo di bawah kendali duo Arrancar. Setelah peperangan berakhir, kita tahu ada 3 Arrancar yang selamat yang ikut membantu para Shinigami menghadapi Quincy. Ketiga Arrancar itu adalah Neil, Haribal, dan Grimmjow. Saat ketiganya pulang ke Hukomundo, Ichibe Hyosube mengharapkan ketiganya bisa membantu menyeimbangkan kembali Hukomundo, Soul Society, dan dunia manusia. Namun bisa kalian lihat sendiri, tampaknya dari ketiganya, hanya Neil dan Haribal yang mampu mewujudkan harapan Ichibe itu. Bahkan hal itu pun pernah dikutip sendiri oleh Tite Kubo bahwa Neil dan Haribal akan menjadi 2 pengemuka di Hukomundo dan mengendalikan para Hollow. Quincy yang tersisa perlahan mulai berdamai. Kita tahu di dalam cerita manganya ada 3 orang Stern Ritter yang membelot dari Raja Quincy. Mereka adalah Busby, Lily, dan Gigi, serta satu pengecualian yaitu Bambi yang dijadikan zombie oleh Gigi. Di dalam cerita novelnya dikatakan bahwa para Quincy yang masih hidup ini pergi dan tinggal di Hukomundo. Beberapa Quincy yang bisa dipastikan masih hidup adalah Lilebaro, Lily, Gigi, dan Bambi. Meski awalnya para Quincy ini tidak mau berhubungan baik dengan para penduduk Hukomundo, namun lama-kelamaan hubungan mereka pun mulai membaik. Begitu juga hubungannya dengan para Shinigami. Baik Arrancar, Shinigami maupun Quincy, ketiganya kini mulai memasuki era baru berkat kematian dari raja mereka. Nasib Shinigami yang menjadi zombie. Dalam cerita manganya diceritakan Kensei dan Rose dijadikan zombie oleh Stern Ritter yang bernama Gigi. Setelah peperangan berakhir, rupanya 2 komandan ini berhasil menjadi normal kembali oleh Mayuri Kurotsuchi. Sedangkan beda ceritanya dengan Izuku Kira. Wakil kapten divisi 3 ini dijadikan zombie oleh Mayuri setelah terluka parah karena serangan dari Busby. Kemudian setelah peperangan berakhir, entah kenapa Kira masih tetap menjadi zombie. Mungkin hal itu dikarenakan kondisi tubuhnya yang sudah rusak dan tidak memungkinkannya kembali seperti semula. Kehidupan Ginjo di Soul Society. Kita tahu di dalam ceritanya Ginjo merupakan pimpinan dari kelompok Execution yang memiliki kekuatan Wolverine. Dikatakan Ginjo ini ternyata tidak sejahat yang kita kira. Bencinya dia kepada Shinigami rupanya bukanlah tanpa alasan. Hal itu diceritakan dalam novelnya bahwa dulu ada seorang Shinigami yang pernah dikirim untuk membunuh Ginjo dan semua teman-temannya. Hal itulah yang membuat Ginjo marah dan ingin membunuh balik para Shinigami. Dan pada akhir kisah Bleach, diketahui setelah kekalahannya dari Ichigo, Ginjo tinggal di Soul Society bersama Giriko, Tsukishima, dan keluarga Shiba. Di sana juga diceritakan bahwa Ginjo pergi ke Seirete untuk menyelidiki dalang yang mengirim Shinigami yang telah membunuh teman-temannya waktu dulu. Itulah tadi 8 fakta Bleach yang menurut kami sangat menarik di dalam cerita novel 1 ini. Emang masih ada beberapa fakta menarik lainnya, seperti nasib Kapten Komamura yang tidak bisa menjadi Shinigami kembali dan tetap menjadi seekor serigala.
Kemudian ada Yukio, seorang Fullbringer satu ini ternyata masih hidup dan menjadi pemimpin sebuah perusahaan besar. Kemudian ada Shino Madarame yang ternyata dia merupakan adik dari Ikkaku Madarame. Ya mungkin itu saja beberapa fakta yang bisa dijelaskan di video kali ini. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.